Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin. Fala utwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah kali ini cegah berita bohong atau hoax. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Berdasarkan ayat tersebut, di sini saya mengajak atau menghimbau untuk pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, serta ridha dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Insyaallah jika kita bertakwa kepada Allah, maka segala urusan dan keruwetan hidup kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah jika kita bertakwa kepada Allah, kita akan bisa terhindar dari segala macam bahaya dan fitnahnya dunia. Seperti yang ngetren saat-saat ini, yaitu tentang berita bohong atau hoax. Saudaraku yang dimuliakan Allah, zaman telah mendekati detik-detik terakhirnya. Bumi sudah mulai menua. Kerusakan dan kejahatan telah merajalela. Kemajuan teknologi tak terbendung lagi. Sejuknya pagi hari disambut dengan panasnya api fitnah dan berita bohong.
yang berita tersebut disiarkan melalui televisi, dituliskan di dalam Facebook, disampaikan melalui Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Aib seseorang diumbar-umbar dan konflik dibesar-besarkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hoax bukanlah produk baru di zaman digital ini. Kalau kita flashback sejarah manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam, telah menerima kabar bohong yang disampaikan oleh iblis laknatullah, sehingga beliau harus menanggung resiko atau menerima konsekuensinya keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata berita bohong tidak selesai di masa Nabi Adam. Berita bohong terus ada, bahkan menghinggapi para utusan-utusan Allah, menghinggapi para rasul-rasul Allah, sampai pula kepada Nabi akhir zaman, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang istri beliau dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yaitu Safwan bin Mu'attal. Berita bohong terus merajalela, menghinggapi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, dan di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, terutama sampai di negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Tidak tanggung-tanggung yang mendapatkan fitnah, tidak tanggung-tanggung yang mendapatkan berita bohong, yaitu pimpinan kita atau presiden kita yang tercinta, Bapak Joko Widodo. Beliau dihujam berbagai macam berita bohong. Banyak sekali berita bohong yang disampaikan kepada beliau. Salah satu berita bohong yang disampaikan, yang dituduhkan kepada presiden kita adalah tentang ijazah palsu. Tuduhan itu disampaikan oleh seseorang melalui Facebook. Seseorang tersebut menulis dalam Facebook tersebut adalah sebagai berikut. Gua penguasa, napelo, janji boleh palsu, jati diri boleh palsu, ijazah boleh palsu, ibu kandung boleh palsu, giliran ulama harus disertifikasi. Itu tuduhan yang disampaikan kepada presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kemudian beberapa hari dari tuduhan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam laporannya Tangkal Hoak pada tanggal 19 Februari tahun 2020 menjelaskan atau menyebutkan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM tersebut adalah ijazah asli. Yang dikutip oleh media antaranews.com. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Perlu diketahui bahwa kebohongan itu sebenarnya merupakan sebuah sikap dan perbuatan yang dapat merusak kebenaran. Orang yang berbuat bohong dengan sendirinya telah merusak kebenaran. Perbuatan bohong juga merupakan ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ayatul munafiki thalathun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata, dia bohong. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercaya atau diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita hindari berita bohong. Karena barang siapa melakukan berita bohong tersebut akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat berbahaya. Karena ancaman tersebut akan diberikan ketika di dunia dan ketika dia di akhirat nanti. Ancaman tersebut adalah isinya azab yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma afattum fihi adzabun adzim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Surat An-Nur ayat 14. Ayat Al-Quran di atas menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan laknat langsung kepada orang yang melakukan kebohongan. Laknat tersebut akan dirasakannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li walakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.